Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, orang yang bodoh. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21 dan di dalam ayat 20 berkata demikian. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa saja tidak sekolah tinggi, tetapi jika hatinya bijaksana, kita dapat berkata dia adalah orang yang luar biasa. Tetapi bisa saja seseorang sekolahnya tinggi dan dia dapat meraih gelar yang luar biasa, tetapi jika hatinya penuh dengan keserakahan, hatinya penuh dengan kebencian dan kejahatan, maka kita akan menyebutnya sebagai orang yang bodoh. Tidak ada seorang pun yang senang atau ingin disebut sebagai seorang yang bodoh. Itu sebabnya kata bodoh tidak boleh sembarangan kita ucapkan dari mulut kita. Karena kalau kita mengucapkan kata bodoh tanpa memiliki pengertian yang benar, maka kalimat itu akan menjadi kalimat ejekan yang sangat menyakitkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi dari ayat bacaan kita melihat bahwa Yesus menyebut seseorang dengan kalimat yang sangat keras, yaitu dengan sebutan, "Hai engkau orang bodoh." Mengapa Yesus harus berbicara sekeras itu? Mengapa Yesus harus menyatakan kesalahan dengan kata-kata yang begitu tajam untuk didengar telinga? Karena Yesus mau mengingatkan, "Jika aku tidak menegur engkau, jiwamu pasti binasa." Jadi, kapan sebetulnya kita dapat disebut orang yang bodoh? Yang pertama dari ayat yang ke-15 kita melihat bahwa seseorang disebut bodoh ketika ia hidup dalam ketamakan. Ketamakan artinya hidupnya dikendalikan oleh harta. Hidupnya tidak lagi dikuasai oleh hati nurani yang murni. Hidupnya tidak lagi diatur oleh Tuhan dan firman-Nya, tetapi hidupnya selalu diatur oleh harta. Harta dapat menjadi hamba yang baik, tetapi juga dapat menjadi tuan yang kejam. Jika kita menempatkan harta sebagai hamba kita dapat mengatur harta kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi jika harta sudah menjadi tuan dalam hidup kita, maka harta itu akan menghancurkan keluarga kita, harta itu akan menghancurkan pelayanan kita, bahkan harta itu akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang kedua, kapan sebetulnya kita dapat disebut orang yang bodoh? Yaitu ketika pikirannya hanya fokus kepada harta saja. Ayat yang ke-13. Karena harta akhirnya hubungan antar keluarga bisa pecah. Karena harta warisan yang diperebutkan, maka hubungan adik dan kakak bisa terputus. Pikiran yang hanya terfokus kepada harta dapat menjadi sumber perpecahan dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan. Tetapi bagi orang benar, kemanapun dia pergi, berkat Tuhan akan menyertai dan harta kekayaan ada di dalam rumah orang benar. Dan yang ketiga, kapan seseorang disebut bodoh? Yaitu ketika ia tidak memperkaya diri di dalam Allah. Ayat 20 dan 21. Itu bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras untuk usaha kita atau bisnis kita. Itu bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras untuk karir agar maju dan berkembang. Itu bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras dalam berdagang atau usaha apapun yang kita lakukan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa orang yang bodoh adalah orang yang tidak memperkaya diri di hadapan Allah. Dia hanya sibuk dengan urusan duniawi tetapi tidak memperkaya diri di hadapan Allah.
Bagaimana kita memperkaya diri di hadapan Allah? Yaitu jika kita mau menolong orang lain, jika kita mau mencari jiwa, jika kita hidup dalam kekudusan. Itu artinya kita sedang memperkaya diri di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya saudara harus mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Berjalan seturut firman Tuhan, bersyukur setiap hari untuk apapun yang terjadi, maka saudara akan melihat kalau saudara tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan. Tidak akan saudara turun tetapi akan diangkat naik. Tidak menjadi ekor tetapi dipimpinnya hidup saudara untuk menjadi kepala. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita menghadapi hidup ini, karena kita tidak pernah sendiri dan bersama Yesus kita pasti cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, buat firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya ketamakan akan membuat kami menjadi orang yang bodoh. Jika kami fokus hanya kepada harta kekayaan duniawi, dan jika kami tidak memperkaya diri di hadapan Allah, maka kami akan menjadi orang-orang yang bodoh di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang hidup benar, hidup kudus, hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa menolong orang lain. Mampukan kami untuk kami mencari jiwa, untuk kami bawa kepada Tuhan, dan mampukan kami untuk kami hidup di dalam kekudusan. Maka perkenanan-Mu atas hidup kami, dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuntun kami sepanjang hari ini dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.